Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Selamat bergabung. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur atas rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa melihat ilmu-ilmu tentang budidaya kroto yang sangat-sangat bermanfaat ini. Oke guys, tak lupa sholawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada Rasulullah SAW yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Semoga kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaatnya kelak. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasa, saya mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara subscribe channel ini. Ya, jika ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar ya. Coret-coret saja di kolom komentar pertanyaan apa saja, silahkan ya. Dan jika ingin bertanya lewat WhatsApp, silahkan dicatat nomor WhatsApp sebagai berikut. Nah, itu sudah nongol WhatsAppnya, silahkan dicatat ya. Oke, langsung saja saya akan membahas tentang cara mengatasinya. Cara mengatasi apa kan gitu ya, cara mengatasi apa saja itu tentang budidaya kroto, berupa solusi-solusi dan ya cara-cara mengatasinya seperti itu. Budidaya kroto rumahan atau semut rangrang penghasil kroto ya, itu memang sebuah usaha atau budidaya atau peternakan semut. Lucu sekali ya, semut kok diternak gitu ya. Nah, tapi itu ya sangat menjanjikan dan sudah booming gitu di seluruh Indonesia, bahkan luar Indonesia. Nah, dan banyak yang bilang kalau ternak kroto itu sangatlah mudah gitu. Seperti itu. Ya seperti dulu sih belum ada ya, masih sistemnya nyokrok gitu. Yang petani tahu itu nyokrok dari alam, dan yang diambil itu bukan semut rangrang dan ratu, bukan, tapi krotonya. Yang diambil itu krotonya. Untuk apa? Untuk makan burung gitu, supaya sehat dan suaranya itu bagus, itu kicau gitu, kicaunya bagus. Nah, lambat laun tahun makin bertambah, makin terus menerus kita berpikir bahwa semut rangrang itu kita harus pertahankan, kita harus membudidayakan. Kenapa? Karena tanaman-tanaman yang ada di lingkungan kita ini semakin ditebang untuk dibikin rumah, dan otomatis rumah para semut-semut rangrang itu berhamburan ke sana kemari gitu, sudah tidak tempat gitu, bahkan sudah punah gitu. Untuk di wilayah pedesaan saya itu ya semut rangrang itu sudah tidak ada gitu, tidak ada sarangnya itu, entah kemana, mungkin singgah ke tempat-tempat yang lebih banyak pohonnya gitu. Kalau di sini pohonnya itu sudah banyak yang ditebang gitu, pohon-pohon besar, dan ya mungkin hanya 1-2 sarang mungkin yang di desa saya, sudah semakin langka. Dan para petani sokrok juga sudah tidak ada lagi. Dan para petani sokrok ini, mereka berpikir, kalau saya tidak menyokrok lagi, bagaimana saya mendapatkan kroto gitu. Mereka tuh berpikir keras gitu, cara mengatasinya itu bagaimana. Dan mereka juga berpikir ya, untuk bagaimana jika membudidayakan semut rangrang gitu, supaya bisa menghasilkan kroto dan saya bisa memanen sesuka hati saya gitu. Nah, seperti itu.
awalnya para petani kroto itu mencoba-coba ya seperti itu tanpa dibekali ilmu, karena dulu internet masih belum masih belum familiar gitu untuk membeli handphone 11-12 yang Nokia saja itu waduh katakanlah mahal gitu, susah sekali. Dan internet itu hanya orang-orang atau pelajar yang berada di warnet juga wah jauh di kota. Singkat cerita itu si petani membudidayakan kroto ya, awalnya itu mungkin sangatlah mudah gitu. Namun perlu Anda ketahui ya, ada beberapa kendala yang menjadi titik kelemahan para pemula, sehingga dapat menyebabkan ya kegagalan dalam ternak kroto gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan akan membagikan cara mengatasinya gitu ya. Apabila masalah-masalah ini terjadi dalam usaha ternak kroto. Dalam membudidayakan semut rangrang penghasil kroto, untuk menghasilkan kroto yang super duper itu ada beberapa hal yang perlu dihindari agar kualitas kroto itu bisa dimaksimalkan seperti itu. Banyak para pengusaha budidaya kroto yang ya gulung tikar gitu tuh, entah karena menyerah atau karena gagal. Ya seperti itu. Menurut sumber-sumber yang saya ketahui gitu ya, kegagalan yang sering terjadi itu karena faktor ketidaktahuan para pembudidaya kroto terhadap perilaku semut rangrang. Hal ini tentu bisa melihat potensi pasar itu ya, bisnis dari budidaya ternak kroto ini yang besar sekali. Banyak orang-orang yang memulai bisnis ini karena ikut-ikutan seperti saya itu, tanpa dibekali dengan kemauan untuk belajar atau bagaimana agar ternak kroto dapat berjalan secara maksimal, seperti itu ya guys. Nah seperti itu. Jadi singkat cerita ya, para petani yang dulu-dulu itu ada yang berhasil dan ada yang gagal. Susah sekali dulu untuk mencari referensi, dari mereka giat untuk mencoba-coba gitu dan menemukan solusi, dan solusinya itu seperti sekarang gitu ya. Dan yang rajin dan yang mengerti perasaan semut rangrang, mereka yang berhasil, dan mereka yang tidak mengerti semut rangrang dan ingin mengertinya itu supaya cepat panen gitu ya. Saya tidak tahu bagaimana caranya, yang penting saya ternak dan saya cepat panen gitu. Kalau seperti itu tidak bakalan panen. Karena apa? Karena tidak mengetahui perasaan daripada semut rangrang itu. Jadi Anda itu egois, pikirannya itu panen saja, tidak mau mengerti semut rangrang itu seperti apa, makannya seperti apa, minumnya seperti apa, dan akhirnya semut rangrang itu kabur kabur dari rak yang Anda siapkan. Nah seperti itu cara mengatasinya, itu dengan cara ya kita harus mengetahui perasaan itu. Maksudnya perasaan itu dari segi makanan, minuman, dan raknya harus bagaimana, bentuknya, ketinggiannya juga, dan sirkulasi udara, kelembaban, dan satu lagi faktor panas. Oke, seperti itu saja pembahasan dari saya. Jika ada salah mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.